Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia, mahasiswi akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video kali ini ditugaskan untuk ujian tengah semester dan materi yang saya bahas kali ini sama mengenai positive accounting teori. Bedanya adalah saya ingin membahas mengenai variabel yang berkaitan dengan teori tersebut. Seperti di penjelasan sebelumnya, menurut Watts dan Zimmerman, teori akuntansi positif adalah teori yang menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Pada awalnya, teori yang digunakan dalam proses akuntansi adalah teori normatif. Apabila dibandingkan antara keduanya, teori normatif menjelaskan bagaimana sebuah praktek akuntansi harus dilakukan, sedangkan teori akuntansi positif berusaha menjelaskan bagaimana realita praktik-praktik akuntansi yang ada di masyarakat. Variabel-variabel yang berkaitan dengan positive accounting teori adalah yang pertama, rasio leverage. Menurut Sari dan Andaryani, rasio leverage merupakan ukuran kondisi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Hubungan teori akuntansi positif dengan rasio leverage terletak pada hipotesis kontrak utangnya. Menurut Januarti, rasio ini berhubungan dengan syarat-syarat yang mungkin ditimbulkan dari kontrak utang yang dilakukan oleh perusahaan dengan kreditor. Jika kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya rendah, kreditor akan berpikir dua kali sebelum memberikan pinjaman. Selain itu, misalnya kontrak utang mensyaratkan bahwa peminjam atau perusahaan harus mempertahankan rasio leverage selama kontrak utang tersebut. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan muncul penalti yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam. Menurut Sari dan Andaryani, semakin besarnya proporsi rasio leverage yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjangnya rendah. Hal ini mengakibatkan manajer cenderung akan menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan laba pada periode sekarang. Debt covenant hypothesis dalam teori akuntansi positif memprediksikan bahwa semakin tinggi jumlah utang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan, maka penyajian laporan keuangan menjadi tidak konservatif. Hal itu dikarenakan perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik pada debt holders agar debt holders yakin bahwa keamanan dananya terjamin. Upaya meyakinkan debt holders tersebut dilakukan dengan cara menaikkan nilai aset dan laba setinggi mungkin serta menurunkan liabilitas dan beban. Tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang konservatif. Yang kedua, ukuran perusahaan. Menurut Sari dan Andaryani, ukuran perusahaan adalah tingkat besarnya perusahaan yang direfleksikan dari jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma dari total aset perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan mengakibatkan biaya politis yang besar juga, seperti misalnya penetapan pajak yang lebih tinggi oleh pemerintah. Watts dan Zimmerman mengatakan bahwa pengurangan dari biaya politis adalah salah satu faktor yang menambah kemakmuran manajemen. Watts dan Zimmerman membuat hipotesis bahwa biaya politis akan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan. Sehingga semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin besar pula biaya politis yang harus dibayar. Menurut Sari dan Andaryani, hal ini mengakibatkan manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi laba pada periode tersebut agar biaya politis juga dapat dikurangi atau lebih konservatif. Yang ketiga, risiko perusahaan. Mijewski dan Hagerman menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki resiko lebih tinggi biasanya mendapatkan pengembalian laba yang tinggi juga sebagai kompensasi dari besarnya risiko sistematis yang harus mereka hadapi. Salah satu dari risiko sistematis yang harus dihadapi oleh perusahaan adalah volatility risk, yang merupakan risiko naik turunnya harga dari portofolio saham. Oleh karena itu, risiko perusahaan diukur dengan menggunakan beta saham harian yang menunjukkan perubahan volatilitas dari return saham perusahaan dibandingkan dengan return pasar. Mijewski dan Hagerman dalam Almilia menghipotesiskan bahwa biaya politik bervariasi terhadap risiko perusahaan. Dan perusahaan yang berisiko tinggi lebih besar kemungkinannya untuk memilih portofolio prosedur yang menurunkan laba atau laporan keuangan cenderung konservatif. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang berisiko tinggi memiliki kecenderungan untuk memilih metode akuntansi yang konservatif dengan cara mengalihkan laba dari periode sekarang ke periode mendatang untuk mengurangi biaya politis. Yang keempat, intensitas modal. Menurut Waluyo dan Kearo, intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar rasio intensitas modal, maka berarti semakin tinggi modal aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan. Mijewski dan Hagerman membuat hipotesis bahwa semakin padat modal sebuah perusahaan, maka biaya politis yang muncul akan besar pula. Watts dan Zimmerman di dalam Mijewski dan Hagerman mengatakan bahwa salah satu faktor yang menambah kemakmuran manajemen adalah pengurangan dari biaya politis. Berdasarkan teori akuntansi positif, seorang manajer akan berusaha mengurangi biaya politis yang ada untuk memaksimalkan kemakmuran dari dirinya.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio intensitas modal tinggi akan cenderung memiliki laba yang tinggi dan biaya politis yang tinggi. Hal ini akan membuat pihak manajer cenderung lebih memilih metode akuntansi yang konservatif dengan cara mengalihkan laba dari periode berjalan ke periode mendatang untuk mengurangi biaya politis. Yang kelima, ada variabel rasio konsentrasi. Menurut Sungkar, rasio konsentrasi didefinisikan sebagai persentase penjualan perusahaan dalam suatu industri serta dapat memberikan gambaran tentang peran perusahaan yang ada dalam industri berdasarkan size hipotesis. Dan Zimmerman, perusahaan dengan rasio konsentrasi yang tinggi juga akan memiliki biaya politis yang tinggi. Sehingga semakin tinggi rasio konsentrasi, semakin besar kemungkinannya manajer akan menggunakan prosedur akuntansi yang menurunkan laba atau laporan keuangannya cenderung konservatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.